yang juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 10 semester genap dengan topik pembahasan dinamika hidrosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Demikian perkenalan ini. Sekian, selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Biasa, yang pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mau meluangkan waktu untuk kita bisa bertatap di sini melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Ya. Untuk mulai berkah agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Jadi kita mulai dulu dengan doa ya. Doa bisa dipimpin oleh Allah. Baik, kita berdoa dan doa. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Ya. Berapa orang? 3 orang, alasannya apa? Tanpa keterangan? Ya. Sudah dihubungi perwalian? Ya. Oke, baik. Ya, kita lanjut kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Ya. Ada yang pernah lihat ini? Ya. Kira-kira ini sering tidak kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Sering. Ini apa sih? Air. Air digunakan untuk apa? Mandi. Oke, mandi. Apa lagi? Masak. Masak. Piring. Minum, cuci piring. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu air tidak pernah lepas ya. Ya. Kita sangat butuh akan air. Nah, dalam geografi air diistilahkan dengan hidro. Hidro ya? Ya. Pernah dengar minuman hidrokoko? Ya. Itu kan air kelapa ya. Kalau dalam istilah geografi itu disebut dengan hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Nanti akan kita bahas, ya. Nah, terkait dengan persepsi yang ditampilkan, sehingganya untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai, jadi penggunaan problem based learning dan pendekatan saintifik, sehingganya kalian diharapkan mampu menganalisis, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan di depan kelas tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan secara jujur, bertanggung jawab dan benar, percaya diri, pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Ya? Nah, untuk indikator yang nanti akan kita capai itu ada 4 ya. Ada 4 indikator. Yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan pengertian hidrosfer, ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi proses siklus hidrologi. Yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasikan jenis-jenis perairan yang ada di muka bumi. Dan yang keempat, kalian mampu menganalisis potensi dan pemanfaatan air di muka bumi. Jadi kita pembahasannya tidak jauh-jauh dari air, ya. Kenapa kita penting untuk mempelajari ini? Karena memang itu tidak pernah luput dari kehidupan kita ya. Semua kegiatan tentu kita tetap melibatkan air. Kita butuh minum, kita butuh mandi, memasak pun butuh air, ya kan? Jadi segala sesuatunya itu ya, ketika kita mempelajari, maka itu akan menambah nikmat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Nah, sekarang Ibu tampilkan terkait video pembelajaran. Silakan disimak ya. Selama ini ada vacuum cleaner itu untuk pembersih lantai atau penyedot debu. Nah, untuk
Kira-kira kalau kenampakan yang seperti ini sering tidak kalian lihat? Pernah lihat perairan kalian itu ditutupi oleh sampah? Kira-kira penyebabnya apa? Manusia. Oke, manusia. Apa lagi? Pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan ya. Dan itu adalah permasalahan yang tidak pernah luput dari kehidupan kita. Oke, terkait dengan permasalahan yang disebutkan tadi. Nah, jadi untuk pembagian kelompok sudah sesuai dengan pembagian kelompok pada tahap sebelumnya ya. Silakan sesuai dengan kelompok, dan ini ada beberapa LKPD yang nanti akan kalian selesaikan. Jadi diharapkan untuk masing-masing anggota kelompok itu dapat berpartisipasi aktif agar pelaksanaan pengisian LKPD itu berjalan dengan maksimal. Jadi ada bahan ajar untuk menunjang pengisian LKPD ya. Ya baik. Nah untuk pengisian LKPD ya, ini kan ada beberapa lembar. Jadi diharapkan semua anggota tim itu dapat berbagi mana yang akan dikerjakan oleh masing-masing tim ya. Kemudian untuk pengisian silakan bisa memanfaatkan internet sebagai penunjang sumber informasi, bisa juga menggunakan sumber bahan ajar yang telah disediakan ya. Untuk pengerjaan LKPD itu ibu kasih waktu kalian selama 15 menit dari sekarang untuk dapat menyelesaikan.
yang tampil dulu adalah kelompok 4, itu akan menampilkan semua materi ya untuk LKPD. Nah, sisa kelompok dua lagi, sisa kelompok yang belum hadir itu akan menampilkan materi tentang siklus hidrologi yang berbeda, ya. Bisa? Oke, kita mulai dari kelompok 4 untuk bisa menampilkan materi hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ustaz Nugroh. Baik, di sini saya akan membacakan materi hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris hydrosphere. Hidro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Selanjutnya siklus hidrologi, yaitu siklus air pendek. Siklus pendek terjadi jika air laut menguap, mengalami kondensasi menjadi awan dan hujan, lalu jatuh ke laut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Sri Karmila Meini. Di sini saya akan menjelaskan klarifikasi jenis-jenis air, yaitu ada perairan darat seperti sungai, perairan tanah dengan rawa-rawa, danau. Dengan ada juga perairan laut, berbagai pengertian laut. Seperti ada pertengahan laut, dataran laut, tebing perairan laut. Ini laut dalam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Baik, di sini saya akan menjelaskan potensi dan pemanfaatan air. Potensi sumber daya air di Indonesia. Ketersediaan air di Indonesia mencapai 694 miliar meter kubik per tahun. Jumlah ini pada dasarnya adalah potensi yang dapat dimanfaatkan. Namun faktanya saat ini baru sekitar 23% yang sudah termanfaatkan, di mana sekitar 20% yang dimanfaatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku, rumah tangga, kota dan industri. 80% lainnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Baik, di sini ada beberapa pemanfaatan sumber daya air. Yang pertama di bidang pertanian, bidang industri, air juga digunakan untuk membangkitkan energi. Yang keempat, bidang pariwisata. Kelima, rumah tangga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Teman-teman yang ingin bertanya atau menyangga dipersilakan. Jadikan contoh bagaimana air digunakan menjadi pembangkit listrik. Sekian, terima kasih. Bisa ditangkap pertanyaannya? Ya. Ada lagi kalau mau baik? Ya. Sudah.
dijawab oleh satu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berikan contoh bagaimana air digunakan menjadi pembangkit listrik. Air menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui gerak generator menjadi energi listrik. Demikian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 bisa menerima atau sudah dipahami? Jawabannya sudah bisa kami terima. Terima kasih untuk kelompok 4. Baik teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, Silahkan. saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Mengapa sumber air tidak pernah habis? Pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kalian akan dijawab oleh teman saya yaitu Jatuh. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa sumber air tidak pernah habis? Karena adanya siklus. Ada 3 macam siklus hidrologi. Ada 3 macam siklus dalam hidrologi. Salah satunya adalah siklus air pendek, di mana dalam siklus air pendek terdapat evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pembentukan air menjadi awan, dan penetrasi yaitu hujan. Dimana mengapa air tidak pernah habis? Karena adanya siklus. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Apakah jawaban dari kami bisa diterima oleh kelompok 2? Baik, jawaban dari kelompok 4 sudah bisa kami terima. Terima kasih atas jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Dari manakah asal muasal air di bumi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3 akan saya jawab sendiri. Asal usul air di muka bumi. Bumi jika dilihat dari luar angkasa tampak berbeda dengan benda-benda langit lainnya. Pantulan warna biru yang sangat dominan merupakan ciri khas planet bumi. Warna biru tersebut terpantul ke bumi karena 3/4 bagian planet permukaan tertutup air dan bentuk samudra dan laut. Adanya air bumi adalah suatu keajaiban. Dengan air berbagai proses kehidupan di muka bumi berlangsung. Air itu sendiri merupakan zat yang ajaib karena di dalamnya mengandung sifat-sifat yang memungkinkan bereaksi dan berinteraksi baik secara fisik maupun kimia dari benda-benda lain. Intinya asal usul air di muka bumi karena 3/4 bagian permukaan bumi tertutup air dan bentuk samudra dan laut. Terima kasih. Apakah jawaban dari kami bisa diterima oleh kelompok 3? Baik, kami dari kelompok 3 bisa menerima jawaban dari kelompok 4. Terima kasih atas jawabannya. Kelompok kami akan menambahkan tentang siklus hidrologi, yaitu siklus panjang yang akan dibacakan oleh Naura Fetredau. Dipersilahkan. Di sini saya akan membacakan siklus hidrologi. Mengidentifikasi siklus panjang. Di siklus panjang ada evaporasi, persipitasi, kondensasi, runoff, infiltrasi. Jelaskan hasil identifikasi siklus hidrologi pada gambar di atas. Siklus panjang air laut mengalami penguapan,
lalu terjadi kondensasi dan membentuk awan. Awan ini terbawa ke daratan dan terjadi hujan berupa hujan salju dan es. Salju dan es kemudian mengendap di permukaan tanah dan pada musim semi mulai mencair. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tambahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kami juga akan menambahkan tentang siklus hidrologi, yaitu siklus sedang yang akan dibacakan oleh Arianti Tunai. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi, yaitu siklus sedang. Siklus sedang terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama, proses evaporasi. Proses evaporasi adalah penguapan benda biotik dan merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Penguapan di bumi 80% berasal dari penguapan air laut. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat pendinginan. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi merupakan segala bentuk hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju. Yang keempat, di on-off atau aliran permukaan merupakan pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai. Dan terakhir, infiltrasi, yaitu perembasan atau pergerakan air ke dalam permukaan tanah melalui pori tanah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pertanyaan untuk semua kelompok. Apa perbedaan dari siklus panjang, siklus pendek, dan siklus sedang? Iya. Sekian, terima kasih. Perbedaan siklus hidrologi terletak pada saat kondensasi, di mana pada siklus pendek air menguap lalu menjadi kondensasi dan hujan tersebut hanya jatuh di laut. Sedangkan siklus sedang, saat air menjadi kondensasi, awan akan tertiup dan hujan akan jatuh di darat. Sedangkan siklus panjang sama seperti siklus sedang, tetapi air yang jatuh di darat berupa hujan salju atau es. Demikian jawaban dari saya. Kemudian kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban dari kelompok 4 sudah bisa saya terima. Terima kasih. Menyambung dari apa yang telah dijawab oleh adik cantik tadi ya, terkait dengan perbedaan dari masing-masing siklus. Jadi itu memang sudah tepat jawabannya, bahwa perbedaan dari ketiga siklus tadi, siklus pendek, sedang, dan panjang, itu adalah di saat proses perubahan dari kondensasi ke presipitasi. Seperti yang kita tahu bahwa kondensasi itu adalah kumpulan dari titik-titik uap air ya. Nah, uap air ini akan turun ke permukaan bumi sebagai hujan yang disebut dengan presipitasi ketika kondensasi uap air ini mengalami titik kejenuhan ya. Ibaratnya sudah terlalu berat awan uap air yang dibawa, maka akan turun ke bumi sebagai air hujan. Nah, proses itu disebut dengan presipitasi ya. Nah, perbedaan dari ketiganya, kalau untuk siklus pendek itu sudah seperti yang dijelaskan oleh Catur, bahwa siklus pendek itu terjadi penguapannya di laut, kemudian hujannya juga turun di laut. Sementara kalau untuk siklus sedang, itu awan yang terbentuk di laut akan dibawa oleh angin ke darat, kemudian turunlah hujan di darat. Nah, kalau siklus panjang, ini penguapannya bisa berasal dari berbagai macam sumber. Ada yang namanya evaporasi,
dan ada yang namanya evapotranspirasi. Nah, ini dari mana? Penguapannya itu dari segala penjuru pasukan air yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada juga penguapan dari manusia, dari hewan dan tumbuhan. Ya. Nah, Terima kasih. Kesimpulan dari saya yaitu air adalah benda cair yang bisa terdapat di sumur, sungai, danau, dan yang mendidih pada suhu 100% Celcius. Potensi dan pemanfaatan air dibagi menjadi dua, yaitu potensi air yang ada di muka bumi dan pemanfaatan sumber daya air. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. oke, aplaus dulu. Ya, terima kasih untuk kesimpulan yang telah diberikan oleh adik Fatra. Jadi sudah kita ketahui ya, sudah jelas bahwa untuk siklus hidrologi itu terbagi 3, ya kan? Kemudian untuk jenis-jenis air tadi ada 2 jenis ya. Ada yang perairan darat dan ada yang laut. Nah, sekarang Ibu tanyakan bagaimana sih ekspresi kalian ketika mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Senang.